Halo pengguna internet, admin Crown di sini, dan kali ini saya mau kasih pendapat buat film animasi dari Korea yang berjudul Lost in Starlight. Biasanya sih, kalau saya ketemu sama film-film yang genrenya romantis kayak film ini, saya itu lebih cenderung buat ngehindarin. Soalnya, emang bukan selera saya aja. Tapi, akhirnya saya memberanikan diri juga buat nonton. Pengen coba aja tontonan baru. Dan sekalian, saya juga pengen tahu kualitas dan juga eksekusi dari animasi asal negara Korea ini. Jadi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau kasih tahu dulu nih, sedikit informasi buat filmnya. Film ini punya sutradara bernama Han Jin Yong, dan penulisnya juga ada Han Jin Yong dan juga Kang Myat Jo. Terus punya durasi selama 1 jam 39 menit dan punya rating 13 ke atas. Kalau kalian pengen tahu informasi yang lebih lengkap lagi, bisa kunjungin aja situs Trakt TV, linknya ada di bagian deskripsi. Nah, berikutnya tentang ceritanya. Sebenarnya, film ini punya premis yang sederhana banget. Jadi, kita bakalan mengikuti kisah cinta antara dua karakter. Kalau di sini ada yang namanya Nam Yong dan juga Jae. Tapi walaupun begitu, ada satu hal yang bikin film ini jadi lumayan istimewa menurut saya, yaitu latar waktu dan juga tempatnya. Walaupun keterangan waktu di film ini tahun 2026, tapi penggambaran negara Korea, khususnya kota Seoul di sini, itu udah futuristik banget. Nah, balik lagi ke karakternya, Nam Yong di sini digambarkan sebagai ilmuwan, tapi dia punya tujuan untuk menjadi astronot karena satu dan lain alasan gitu. Adalah cerita di masa lalunya. Dan kalau Jae, dia ini sekarang lagi jadi mekanik gitulah di semacam bengkel. Mereka berdua ini nggak sengaja bertemu karena saat itu Nam Yong lagi membawa suatu benda yang lagi pengen diperbaiki dan secara nggak sengaja bertabrakan dengan Jae. Nah, dari situlah kita bakal mengikuti kisah cinta mereka. Oke, mari mulai masuk ke pembahasannya. Jadi, untungnya karakter utama di film ini adalah orang dewasa. Ini jadi salah satu poin yang saya suka dari film ini. Karena saya pun kurang sreg gitu sama karakter utama yang masih remaja ataupun masih anak sekolah. Terlebih lagi, ini film romansa gitu. Berikutnya, pendalaman karakternya. Bagi saya, pendalaman karakter itu agak terlalu lama. Jadi, walaupun film ini fokus utamanya adalah bagian romansanya, tapi jangan lupa juga ada bagian fiksi ilmiahnya, di mana tujuan akhirnya adalah menjadi astronot, terus pergi ke luar angkasa gitu kan. Nah, dari babak awal sampai babak tengah, itu lebih dilihatin pendalaman karakternya dan juga perkembangan hubungan antara Nam Yong dan juga Jae. Dan bagian pendalaman karakternya pun agak kurang seimbang gitu menurut saya. Karena Nam Yong lebih dapat banyak porsi, mulai dari cerita masa lalunya, alasan kenapa dia mau menjadi astronot, ataupun masalah-masalahnya dia, itu lebih condong dilihatin daripada Jae sendiri. Sedangkan Jae kayak ya udah, emang dia ada masalah aja. Tapi walaupun begitu, walaupun saya bilang pendalaman karakter dan juga pendalaman hubungannya agak kelamaan, tapi dari situ kan saya jadi kenal banget ya sama Nam Yong dan juga Jae ini. Jadi pas di babak akhir, babak dimana akhirnya pergi ke luar angkasa, itu kan di sana ada masalah ya sama Nam Yong, dan kabarnya itu sampai ke bumi. Kabarnya itu sampai ke telinga Jae, dan di bagian itulah terasa banget emosional dari kedua orang ini. Ada satu bagian favorit saya di mana Jae ini lagi monolog.
Dan entah kenapa pengisi suaranya yang bernama mana ya catatannya, Hon Kyung, itu bisa banget ngasih perasaan yang lagi gelisah, lagi kebingungan, lagi cemas, lagi sedih, dan suaranya itu ngena banget ke saya. Cerita udah, karakter udah, nah berikutnya adalah audio dan visualnya. Jadi buat animasi dari Korea, yang dimana saya cuma tahu Pororo, buat saya visualnya itu indah banget. Saya itu suka desain dunianya yang futuristik tapi nggak berlebihan dan ada sedikit sentuhan retronya. Paling kekurangannya sedikit lah dari ekspresi karakternya itu yang kadang nggak terlalu kelihatan dan malah kadang juga agak jelek gitu. Dan buat audionya, terutama musik-musiknya itu enak banget. Entah kenapa bukan entah kenapa sih, dan emang cocok sama situasi dan kondisi yang lagi terjadi. Sebagai kesimpulan, mungkin buat sebagian banyak orang film ini punya genre romansa yang biasa aja. Tapi bagi saya ini batas atas saya buat nonton film-film dengan genre sejenis. Yang intinya nggak sedramatisir drama-drama Korea lah. Tapi oke banget buat ditonton, buat menikmati kemasannya yang menarik dan juga unik. Jadi itu dia pendapat saya buat film animasi Lost in Starlight. Kalau kalian juga punya pendapat, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat berlangganan biar dapetin konten-konten yang baru. Dan terima kasih. 죄송해요. 어디 다친 데는 없으세요?